Ya, tes. Terima kasih yang mulia. Bagaimana tadi Pak Bambang sudah tetap ya dengan keterangannya? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik Pak Joni bagaimana? Ya, itu tadi saya bilang bahwa saya di luar, saya tidak persis apa yang terjadi di dalam. Ya, tidak melihat. Ya. Enggak, yang kami tanya tadi Pak Bambang ada nggak di pertemuan itu? Pak Bambang hadir tidak di pertemuan itu? Bambang ada, cuma saya melihat Pak Eno dari luar. Oke. Nah, terus saksi tahu proses lelang mall pelayanan publik? Tidak. Tidak ya. Masih di BAP saksi nih ya. Setelah menang lelang paket tersebut, Ajay Muhammad Priyatna belum meminta fee. Tapi setelah ada DP baru minta fee. Ini maksudnya seperti apa? Di BAP saksi ini? Ya. Jadi saudara terdakwa meminta fee kepada Pak Bambang melalui saya karena akan dicairkan DP sebelah senior. Setelah dicairkan fee, apa DP? DP. Sebelumnya tidak ada, tidak minta begitu. Tidak minta. Oke. Gitu ya. Apa yang disampaikan terdakwa kepada saksi? Ya, tolong mengirim uang dari Pak Bambang. Nanti Pak Bambang akan menyerahkan. Berapa? Tidak ngomong. Terus ini tadi bilang 5% sebesar 1,7 miliar. Ya. Gimana itu? Itu komitmen, ini meminta uang atau komitmen? Komitmennya 5%. Bukan. Apa yang disampaikan terdakwa kepada saksi? Kan tadi saksi bilang diminta melalui saksi kepada Ya. Pak Bambang kan Ya. gitu. Ya. Bagaimana cerita 5% dan 1,7 M ini bagaimana? Terdakwa minta 5% komitmen, tolong sampaikan ke Pak Bambang. Akan diberikan DP 11 miliar. Saya sampaikan ke Pak Bambang. Ya, sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah membicarakannya langsung dengan Pak Bambang. Saya tidak ikut pertemuan Pak Bambang dengan terdakwa. Atau pertanyaan begini, sepengetahuan saksi apakah terdakwa pernah bertemu dengan Pak Bambang sebelum PT Pola Mitra menang lelang? Belum. Tidak ada. Belum. Belum. Tidak ada pertemuan. Setahu saya belum. Tidak ada. Saya lupa. Oke. Nah, yang sepengetahuan saksi terdakwa bertemu dengan Pak Bambang itu kapan? Kalau ditanya kapan saya lupa. Ya setelah menang lelang Iya, kemungkinan. di tahun 2018. Iya. Ya? 19. Mana yang betul? 19 atau 18? 19. Saya lupa. Kalau ditanya waktu tuh saya lupa ya. Bulannya lupa. Iya. Oke. Kemudian, nah, saksi apa yang saksi sampaikan kepada Pak Bambang? Seperti apa yang disampaikan oleh terdakwa, saya sampaikan bahwa terdakwa meminta saudara Bambang segera memberikan fee komitmen setelah terima DP. Ya. 5% begitu langsung. Kenapa? Berapa yang minta? 5%. 5%. Ya. 1,7. Iya. Oke, dari nilai kontrak nih berarti ya. Ya. Oke. Apa yang disampaikan di tanggapan Pak Bambang waktu Kami itu? sudah sampaikan bahwa saya sampaikan ke Pak Bambang bahwa Pak Bambang segera setelah menerima DP menyampaikan komitmen fee. Ya, setuju Pak Bambang. Setuju. Oke. Itu pada saat dibicara dengan Pak Bambang itu uang apa ya? Komitmen fee apa? Maksudnya seperti apa? Terkait izin prinsip, terkait menang lelang atau apa ini? Terkait proyek PPP pembangunan setahu saya. Terkait Ledino menjadi subkontraktor dalam pekerjaan atau apa? Apa ada kaitannya? Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Kemudian Pak Bambang menyerahkan kepada saksi dalam beberapa tahap gitu ya? Ya. Oke. Apakah ada dibicarakan atau disepakati sejak awal antara saksi, Pak Bambang, terdakwa, nanti uang itu diserahkan melalui saksi? Silakan tanya ke Pak Bambang. Enggak, ada nggak waktu itu bertiga ini ada bertemu tidak? Tidak
Tidak pernah bertemu. Bertemu pernah tapi Bukan membicarakan. tidak. Tidak ada ya. Oke. Kemudian, nah ini penyerahan ya. Pertama ya, 19 Juni. Tadi sudah dijelaskan juga ya. 800 juta di rest area Purbalenyi. Ya. Pak Bambang? Apa betul 19 Juni 2019 Bapak pernah menyerahkan uang 800 juta kepada saksi Joni? Tidak benar, Pak. Ya, tidak pernah ya. Saya serahkan dana mulai awal September. Awal September. Ya, rencana seperti kemarin yang sudah saya jawab Betul. dan saya perlihatkan yang mulia majelis hakim. Ya, ada slip penarikan BNI Ya. 17 September. Awal September 2019. Ya, ada tanggalnya saya lupa. Ya, 6 September. Ya, 6 September ya 6 September 2019. 800 juta? 800. Ya, itu yang pertama ya. Ya, Didampingi Pak Zulfikar tadi ya. di rest area Tor Purbalenyi. Gitu ya. Oke. Pak Zulfikar ikut? Ikut ya. Hanya bertiga? Ada yang lain? Ya? Bertiga saja. Tidak ada yang lain. Oke. Kemudian Pak Joni besoknya saksi serahkan langsung kepada Yanti Rahmayanti. Ya. Besoknya itu berarti 20 Juni ya. Ya. 20 Juni berarti. Di sini 6 September. Nah, di BAP berarti Pak. Nah, itu pada saat BAP saya tidak pegang data. Jadi perkiraan. Kalau ditanya tanggal saya pasti salah aja. Karena itu dikira-kira. Oke. Saya harus akui itu. Itu jauh juga Pak. Juni dengan September kan jauh. Ya. Jadi gimana? Cabut nih BAP? Kalau ditanya soal tanggal pada saat BAP, saya tidak pegang data apapun. Jadi perkiraan saja. Perkiraan tuh bulan. Ini Bapak 19 Juni. Ya. Jelas ini Pak tanggal. Salah. 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 Oke. Kemudian saksi bertemu dengan Yanti Rahmayanti. Di mana nih Pak? Biasanya saya memberikan itu di kantor. Di kantor. Oke. Trisakti ya. Hanya berdua Yanti? Iya. Tidak ada lain yang stafnya atau karyawannya yang melihat? Lupa saya. Tidak ada. Lupa. 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 Oke. Ini 800 juta tadi Pak ya? Ya. Oke. Di kantongan plastik atau map coklat tadi? Di kantong plastik atau map coklat? 5 coklat dan di kantong plastik. 2 kantong. Enggak, aku kertas. Hah? Ada di dalam kantong plastik. 8 tumpuk begitu. 800 juta. Ada 2 kantong. Uang pecahan 100. 2 kantong dan 100, 2 kantong coklat. 2 kantong coklat, 1 kantong plastik. 1 kantong plastik. Ya. Persis masih yang di Pak Bambang itu. Iya. Oke. Pak Bambang waktu kasih ke Pak Joni pakai apa? Wadahnya? Tasnya. Ya. Oh. Pak Zulfikar lihat? Dia sama seperti yang disampaikan oleh Joni. Oh. Tas plastik. Ya, Oke. Pak Zulfikar yang angkat? saya yang lihat saya di mobil. Hanya lihat di mobil. Oke. Kemudian 17 Desember. Belum kami tanya, saya saksikan. Oh, belum ditanya ya. Sorry. Kalau saya pikir tadi komprontir. Tapi kami minta selesaikan seluruhnya biar nanti enak nanti kalau nanti minta. Oh, oke. Ya, berarti ke Pak Joni aja ya. Oke. 17 Desember 2019 ya. Yang kedua tadi ya. Oke. Ini persis nih tanggalnya Pak. Ini oke ya, berarti Ya. oke. 400 juta ya. 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 Saat itu Pak Bambang bersama siapa? Pak Diman kalau tidak salah. Oh, saya sih kenal Pak Dirman itu. Saat itu baru kenal. Kenal situ ya. Ada Pak Dirman ya. Pagi hari ya? Apa siang? Siang.
Siang. Ya, Oke. Kemudian sorenya diserahkan kepada Yanti Ramayanti. Ah, sama ini. Di mana? di kantor. Sama ya, di kantor. Sore ya. Sore. Ada siapa orang di situ? Lupa. Lupa. Sekitar jam berapa itu sore-sore? Sore sudah jam 3 jam 4. Jam 3 jam 4. Berarti langsung nih dari Bank Mandiri Buah Batu, saksi langsung ke kantor Trisakti. Karena lokasinya dekat Pak. Oke, lokasi dekat ya. Ya. Apa kata Yanti? Tidak ada kata-kata setiap saya memberikan uang saya kasih. Habis, nggak ada omongan, nggak ada percakapan. Tidak ada. Setelah itu saksi mengkonfirmasi ke terdakwa, Saya tidak tahu. nggak menghubungi terdakwa nggak? Uangnya udah sampai. Saya tidak tahu. Nggak, saksi ada tidak menghubungi terdakwa? Tidak. ada. Kemudian 6 Januari 2020 300 juta Ya. di exit tol Baros, Betul. gitu ya. Kemudian sama nih, saksi kasih ke Yanti lagi gitu ya, begitu seterusnya Iya. di kantor Trisakti. Iya. Sore-sore, sore Saya lupa. lupa. Tidak juga konfirmasi ke terdakwa, Tidak pernah. tidak pernah. Seminggu setelah itu tahap 3 200 juta, Ya. gitu ya. Oh, yang tadi yang 6 Januari tadi Pak Bambang di exit tol Baros, keterangan saksi kemarin di sekitar kereta cepat Indonesia Cina KCIC Ya itu di Baros itu. Baros, Iya. betul Pak Bambang sama KCIC. Oke. Ada sopir Pak Bambang? Saya tidak melihat Tidak melihat. karena di dalam mobil saya di jalan. Pak Bambang di jalanan masuk ke mobil Pak Joni. Pak Joni tidak pakai mobil, gimana? Pakai mobil. Ada mobil. Ada. Kemudian tahap ketiga 2 juta di dekat kantor PT Trisakti Iya. Mutiara. Iya. Seputaran situ. Pak Bambang? Di Baros. Baros. Nah, Di tempat yang sama. KCIC. bukan, BAP saksi di dekat kantor PT Trisakti. Salah, cabut nih BAP. Miralat. Ya, ralat. Ya. Oke. Jadinya di mana? Di tol Baros. Di Luban. Kantor KCIC itu. Oh, di dalam komplek itu ya, KCIC. Jalan. Di seberang jalan. Oh, seberang jalan KCIC. Iya. Sama Pak Bambang. Oke. Terus serahkan ke Yanti juga. Iya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, yang 185 juta itu untuk subkontraktor ya, Pak Bambang tadi? Subkontraktor. Pak Joni? Iya. Sama. Pembayaran subkontraktor. Bukan fee. Ini apa? Tapi pembayaran jasa pekerjaan. Subkontraktor. Pekerjaannya apa itu, Pak? Pekerjaannya pemasangan pipa plumbing. Pipa plumbing. Oke. Saksi kasih ke terdakwa? Saya kasih beberapa. Kapan itu? Saya lupa kapannya, tapi saya serahkan dimasukkan ke dalam tasbok. Saya masukkan tasboknya ke dalam kediaman. Jadi Dalam tas golf di kediaman. ya. 2019. Tahun berapa itu, Pak? 2020. 2020. Bulannya lupa. Lupa. Oke. Itu tertulis Pak Bambang pembayaran ke Pak Joni tadi yang fee apa namanya? Bukan fee apa? Subkontraktor tadi ada kontraknya tertulis ya. Oleh transfer. Transfer, tapi bukan ke saya, ke CV. Oh, lain CP-nya. Ya. Oh, transfer ke CP. Setelah itu saksi tarik tunai atau gimana? Pak Joni tarik tunai setelah itu? Saya tidak mengerti.
pertanyaan. Enggak, setelah ditransfer oleh Pak Bambang ke CV, Ya. Pak Joni tarik tunai. Saya ambil. Ambil. Ya. Terus serahkan ke terdakwa. Ya. Terus ada konfirmasi ke terdakwa? Uang apa, untuk apa, seperti itu? Saya sudah tahu. Kapan itu ya? Terdakwa sudah tahu? Itu kapan kalau gitu? Sudah tahu itu kapan? Ditarik di Bakal ada uang 185 dari Pak Bambang itu kapan? Bambang sudah sempat memberitahukan ke terdakwa mengenai uang. Ada Pak Bambang? Pak Bambang pernah? Nggak ada. Tidak, tapi saya ada informasi melalui Pak Joni. Enggak, Pak Bambang pernah menyampaikan ke Pak terdakwa ada uang 185 juta untuk terdakwa. Enggak. Enggak pernah? Yang lain juga tidak. Oke, ya. Oke. Kemudian, nah ini tadi Pak, keterangan Pak Bambang yang lalu kami konfirmasi ke Pak Joni. Sekitar September 2019, apakah Pak Joni dan Pak Bambang pernah bertemu di sebuah mall di daerah Bandung Barat? Di daerah Bandung Barat, mall. Bertemu di mall. Iya. Iya. Tuh kan jangan Jangan koordinasi Pak, Bapak. Pak Joni gimana? Pernah? nggak pernah makanya. Kalau di Bandung Barat, setahu saya tidak ada mall. Tidak ada mall. Tapi ada pertokoan gitu. Ya, ruko. Ya, tapi kalau masuk ke dalam mall, bukan, saya tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke. Nah, Bapak, dari itu diantar ke rumah terdakwa. ya Pak Bambang, mall atau ruko? Ya, Bertemu dengan Pak Joni itu di mall atau ruko? ya semacam apa? Ruko mall gitu Pak ya. Karena di Bandung Barat tidak ada mall. Nah, iya. Di Bandung Barat nggak ada mall. Ya? Semacam itu, Pak ya. Jadi semacam apa? Mall kecil Pak. Oh, Berderet gitu ya. mall kecil berderet. Ya. Ruko, toko kecil berderet. Nah, terus pindah mobil. Enggak. Nah, Iya. Saya lupa, tapi saya antar ke kediaman. nggak naik mobil siapa? Saya lupa, Pak. Lupa. Nanti aja. Hah? Mana? Udah lupa ya. Udah lama memang ya, 2019 itu ya. Oke. Kemudian tiba di rumah terdakwa itu kapan? Sore, malam? Kan udah bareng tadi. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Masih sore ya. Itu jam 8. Nah, Pak Bambang, Apa? keterangan saksi Jam 8. Berapa malam Pak? udah jam 8 malam ya. Oke. Ini jam maghrib. Sampai ini yang di Karya Bakti ya, Pak Joni, ya? Betul. Siapa yang menerima di gerbang depan itu? Penjaga. Security atau Satpol PP atau polisi atau apa? Atau Satpol PP. Kalau saya. Oke. Apakah Pak Ajay ada di rumah malam ini? Ada. Itu tidak ada. Pak Bambang? Waktu sampai Pak Ajay ada di rumah? Oh, waktu sampai. Ya. Waktu sampai. Iya. Setahu saya bertemu ini udah gelap. Hah? Sudah gelap. Jadi pas maghrib itu sampai ke rumah kediaman. Terus karena saya di luar, nah terus Pak Bambang ketemu dengan Pak Ajay. Oke, berarti waktu datang ada. Ada. Pak Bambang, waktu sampai di rumah Pak Ajay itu ada Pak Ajay? Ada. Kemarin nggak ada. Ini keterangan saksi yang lalu bilang tidak ada, menunggu dulu. Seperti apa? Jadi Aceh ada terus apa? Tinggal dulu Pak. Kemarin kan nggak ada. Baru datang jam Beda. Ini kami ada transkrip dan videonya lengkap Pak. Sesuai dengan BAP kamu dong. Hah? Sesuai BAP kamu itu. Bukan. Keterangannya saksi sampaikan di sini persidangan lalu, terdakwa tidak ada. Jadi suruh nunggu. Baru datang lagi malam. Ya. Cabut itu. Sesuai BAP kamu. Jadi apa namanya? Saya datang. Itu fakta Pak persidangan. Aceh ada keluar.
Tapi tunggu sampai apa malam. Itu gitu. Makanya Ada terus nunggu gitu. Ya, Pak Joni? sesuai BAP kami Pak. Ya, BAP. Saya di luar tidak ikut masuk, Pak. Ya, berarti terjadi pertemuan. Bukan Pak Ajay pergi setelah itu meninggalkan saksi dan Pak Bambang. Saya di luar, Pak. Enggak. Pak Ajay ada di rumah. Gitu kan? Tadi saksi bilang begitu kan? Ya, Terjadi pertemuan Pak Ajay dengan Pak Bambang. ya. Nah, Pak Bambang. Tidak langsung. Jadi ada suruh jeda waktu untuk nunggu. Iya, berapa lama nunggu? Saya tidak tahu. Jadi yang melihat apa yang sudah bicara penasihat hukum ini, yang kita sudah ada pertemuan di antara mereka. Apa yang dicari? Kenapa harus ada kurun waktu? Di dalam itu nggak ada pertemuan. Kalau yang ada pertemuan, saya pikir sudah kok selesai. Sudah diputuskan ya. Sudah. pertemuannya Iya. Pertemuan ini tidak pernah ada. Keterangan Pak Bambang ini mau kami konfirmasi. Jadi keterangan saksi yang satu. Kata siapa tidak pernah ada. Pak Bambang mengatakan ada pertemuan dengan terdakwa. Tinggal terlebih dahulu terdakwa, Pak Bambang menunggu. Lalu tunggu lagi. Sudah selesai di sana. Jangan bicara jeda yang berapa lama. Kenapa kita harus sekarang berbuka di sana? ada ajudan siapa? Sudah lama terjadi. Bukan. Kami mengkonfirmasi keterangan Pak Bambang pada persidangan lalu. Kan sekarang ada orangnya Pak Joni, makanya mau kami konfirmasi juga seperti apa peristiwanya. Kan begitu ya mulia. Ini soal fakta. Menurut terdakwa tidak pernah terjadi pertemuan itu. Ini tadi banyak perbedaan. Silakan aja terhadap terdakwa. Kan kita punya keterangan saksi. Siapa kan terdakwa bisa diajukan keterangan saksi? Udah begini aja. Boleh digali antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Tapi dalam hal menyimpulkan suatu fakta, ini kayak keterangan saksi satu dengan yang lain. Jangan disimpulkan langsung. Ditanya Pak Yoni begini, ditanya Pak Bambang begini. Apakah keterangan satu dengan yang lain dapat menyimpulkan fakta? Itu aja. Nah, itulah namanya kita menggali persidangan. Kalau semua nanti diperdebatkan, ya menurut saya karena saksi itu suka masing-masing kepentingan. Jadi ya, siap mengenal sumpah ya, kemudian kita menarik ya. Jadi majelis cuma mengingatkan ini sumpah, jadi kita Karena yang dicari oleh penasihat ini adalah keterangan saksi kedua saksi ini berbeda dengan keterangan terdakwa. Tetapi punya ingkar. Ya, Apa makanya terdakwa? saudara punya akikar bisa menerima keterangan saksi, bisa menolak. Dalam hal terdalam menolak keterangan saksi, cari saksi tandingan, saksi yang dicari. Bahwa itu tidak ada pertemuan, saya ada orangnya kok yang menyaksikan. Bawa. Itu namanya perdebatan dalam persidangan. Tentu saja bersinyasa dengan PH. Berbeda, pasti berbeda. Kira sekarang dasar pemeriksaan dalam itu jadi apakah bahwa bisa dihukum dengan bahwa sebaliknya ya. Oke Pak, ya. Kali dulu saksi mana? Pak Juni tanya, silakan Pak Bambang tanya. Dikompromi Pak Kaji. Itu aja. Ya. Terima kasih yang mulia. Baik, kemudian ya Pak Joni berapa lama di rumah terdakwa itu saat itu? Sampai malam. Ya, sekitar jam berapa? Saya lupa. Lupa ya. Oke. Setelah itu tahu yang dibicarakan? Sekali lagi saya di luar, Pak. Ya, tidak tahu sampai situ tidak tahu terus ya. Oke. Kemudian di luar di mana? Duduk-duduk dengan siapa waktu itu? Di luarnya di sebelah mana? Di luar, di ruang tamu luar. Ruang tamu luar. Di depan itu ya. Ya. Terus oke. Ini BAP nomor 34 ya. Soal Lewi Jaya Utama Tekstil. Gitu ya. Pak Joni ya. Ya. Sekitar Februari 2018 ada pertemuan di Saung Kabayan. Pastor ini ya. Ya. Oke. Sejak kapan Pak Joni kenal dengan Marsal? Sudah lama. Terkait rumah sakit Kasih Bunda?
Atau sebelum itu? Belum. Sebelum kasih bunda. Siapa yang mengenalkan? Di komunitas satu. Di komunitas itu ya. Iya. Nah, kemudian apakah dalam pertemuan tersebut saksi bersama dengan keluarga, bawa istri, bawa anak? Di pertemuan mana? Saung Kabayan? Tidak. Saksi? Iya, Pak Joni bawa istri, keluarga, anak di situ? Oh enggak, kalau buat keponakan ya, saya nggak punya anak. Oh iya, pada saat di Saung Kabayan ada? Ada. Bersama siapa? Keponakan saya. Di meja yang berbeda? Iya. Keponakan ya? Iya. Satu orang atau rame? Dua. 2 orang. Iya. Itu yang Pak Karman lihat? Pak Karman? Pak Joni di meja sebelah Ini yang lain yang jauh. dengan keluarga itu. Itu maksudnya tadi. Iya. Kemudian satu meja Pak Joni, Pak Marsal, Pak Karman, Pak Jai. Iya. Makan bersama? Tidak. Tadi saya sudah menceritakan. Iya, maksudnya waktu itu Pak Jai pesan makan atau makan? Tidak. Tidak. Oke. Nah, kemudian berapa lama pertemuan itu? Siapa? Berempat tadi, satu meja tadi berapa lama pertemuannya? Tidak sampai 15 menit. 15 menit. Berempat ya? Iya. Siapa yang duluan meninggalkan pertemuan itu? Saudara terdakwa. Pak Karman? Ya? Ya, keterangan saksi yang lalu, saksi yang duluan keluar, bagaimana? Itu saya tidak ingat, Pak. Ini pertemuan. Ya? Pak Ajay duluan. Lanjut bertiga bicara berarti Saya langsung makan. ke meja sebelah. Ya, sebentar minum terus saya kemudian sebentar makan. Marsal nggak ada. Ada. Marsal nggak ada pada itu. Iya berempat kan? Nama Pak Marsal juga ini tadi kan? Iya. Iya. Oke. 15 menit ya. Berarti sempat minum paling enggak, terdakwa minum saat itu. Tanyanya sama terdakwa. Enggak, yang saksi lihat. Saya nanya saksi. Saya nggak tahu, saya lupa. Kalau ditanya detail itu udah berapa tahun yang lalu, saya lupa. Ya. Pak Karman 5 menitan saja Pak Karman keterangan saksi kemarin 5 menit pertemuan itu 5 menit 5 menit ya. Kemudian nah setelah terdakwa meninggalkan tempat itu, apakah saksi bertiga tadi ini ada membicarakan soal 1,2 tadi? Tidak ada. Setahu saya tidak ada. Tidak ada lagi. Ya. Tadi Pak Karman yang keterangan lalu jelas ya, tidak melihat terdakwa memegang kalkulator. Tidak ada. Tadi kan masih berempat ini ya. Terdakwa memegang kalkulator tadi menurut Pak Joni. Pak Joni yang ambilkan kalkulatornya. Pak Karman tidak lihat tadi. Oke. Kemudian, nah bagaimana kesepakatannya uang itu dari Marsal dan ditransfer ke saksi itu gimana? Saya tidak tahu kesepakatannya. Setelah pertemuan itu, saudara Mansal memberitahu ke saya dan membawa uang. Membawa uang? Uang. Nah, Itu yang saya ingat. itu aja. Ya. Enggak, waktu itu tidak disepakati 1,2 ditransfer ke atau dikasih ke Pak Joni melalui Pak Joni gitu. Ada diomongin waktu itu. Diomongin? Berempat itu? Iya. Langsung segala sesuatu berkomunikasi dengan Joni. Berapa menyampaikan seperti itu? Iya, termasuk dari Marsal itu. Diomongkan ini uang nanti dari Marsal seperti itu. Enggak. Jadi Jadi Anda bikin pertanyaan jangan membuat bingung. bukan, saya tanya fakta saja Pak. Betul. Jadi setelah pertemuan itu cuma ada kesepakatan 1,2. Setelah itu juga Pak Mansal beberapa lama waktu datang dan membawa uang. Oke, Pak Karman, ada kesepakatan 1,2 di situ? Nggak ada. Cuma masa
diberitahukan kepada saya bahwa dia minta 1,2. Udah. Itu aja. Oke. Kemudian, nah pemberian tadi 22 Februari ini cash ya? Setahu saya, seingat saya cash. Cash. Oke. Pak Karman, prosesnya waktu itu transfer ke Marsal. Iya Pak, jadi Logitech selalu mengeluarkan uang sesuai anggaran. Kemudian maksudnya ke Marsal. Setelah dari Marsal, saya tidak tahu lagi Pak, dipakai untuk apa. Itu tadi Bapak bawa dokumen apa tadi? Bukti tagihan dari Marsal sama rekening bank. Seluruhnya 1,2? Seluruhnya 1,2. Bisa diperlihatkan Pak? Bisa. Yuk. Ini Pak, yang pertama 13 Februari 2018. Ini tagihan dari Marsal, sehubungan dengan perbaikan bank, 150 juta. Ini Pak, kwitansinya, ini langsung 22 Februari 2018. Yang pertama, kemudian 2 tahun berikutnya, baru 2 tahun berikutnya yang kedua. Ini Pak, 15 Februari 2020. Setelah 2 tahun dari yang pertama, bermaksud mengajukan penagihan untuk pelunasan pengurangan pekerjaan berkaitan IPA. Nilai pekerjaannya 1,3 M, pembayaran 650 juta, diskon 100 juta, sisa 550 juta. Yang ini 550, ini sesuai kwitansi dari mas saya, pendapatan mas saya, ini 550 juta. Februari 19 Februari tahun 2020, 2 tahun baru 2 tahun berikutnya. Yang pertama, ini sesuai tanggalnya 13 Februari, tapi di eksekusinya 21 Februari 2018. Maka udah cuma 2 kali. 650 tambah 550 1. Soal itu nanti yang 100 juta bilangnya sama koran uangnya itu. Apa tadi? 13 Februari 560 gitu Pak ya? Pak Karman? 650. Kemudian ini 2018 ya? Ya, 21. 19 Februari 2020, 2 tahun kemudian Ya. 550. Jadi 1,1 M. 1? Ya, 1,2. Oh iya 1,2. Ya, 1,2. Ini transfer ke rekening Marsal. Oke. 22 Februari 2018. Ini cash tadi ya, Pak Joni? Cash ya? Seingat Oke. saya. Kemudian saksi serahkan kepada Yanti Rahmayanti di kantor Trisakti. Ya. Ini saksi yang menghubungi Yanti, mau bertemu waktu itu gimana? Atau datang aja langsung? Datang aja gitu. Datang. Karena Yantinya di situ. Oke. Kemudian apa yang tadi nggak ada omongan, obrolan apa sama Yanti? Nggak ada ya. Nah setelah menyerahkan 500 kepada Yanti, tidak ada menyampaikan ke terdakwa? Tidak. Tidak ada juga ya. Selalu begitu sama berarti ya. Kemudian 7 Agustus 2018. 200 juta ya? Ya, betul. Oke. Kemudian lupa tanggalnya, masih di bulan Agustus itu ya? 2018. 400 juta. Ya, betul. Saya lupa kapan waktunya. Oke. Ya, ini tapi transfer yang terakhir ini Pak ya? Oke. 2 kali cash, 1 kali transfer.
totalnya 1,1. Ya. Ya. Ini berubah Pak dari yang seharusnya 1,2 atau bagaimana ini? Jadi saudara terdakwa pernah menyampaikan ke saya bahwa pernah bertemu dengan Pak Karman minta ditawar 100 juta. Jadi 1,1. Oh, Pak Karman menawar ke dengan terdakwa. Hah? Menurut keterangan dari terdakwa pernah bertemu dengan Pak Karman. Oke, Pak Karman pernah bertemu terdakwa menawar 100 juta? Tidak ada ya? Ya. Kemudian, nah setelah itu saksi tahu proses IMB yang Lewitek ini? Tidak tahu. Hanya itu aja, nerima uang saja. Ya. Pernah menanyakan ke dinas perizinan? Tidak tahu. Oke. Soal Lewitek. Nah, terakhir ini soal Hamid. Ini Kocincing tadi ya? Ya. Sama ya? PT Kamarga Kurnia Tekstil. Ya. Oke. Tadi sejak kapan saksi kenal dengan Hamid? 2017. Bagaimana tadi Hamid itu minta tolong kepada saksi kapan? Soal izin prinsip tadi. Kita 2017. Yang pertemuan di rumah terdakwa tadi? Bukan? Setelah itu. Setelah itu ya. Oke. Kemudian apakah saat itu saksi minta uang langsung ke Hamid 100 juta gitu? Enggak. Jadi yang bersangkutan lagi mengajukan permohonan di prinsip. Ya, IP. Terus saya sampaikan ke terdakwa. Oke. Lalu disepakatilah apa itu. Disepakati antara siapa? Terdakwa Dengan? dengan saya. Oke, terus? Terus saya sampaikan ke Kocincing. Oke. Kemudian apa? Kocincing setuju? Itu langsung memberikan. Oh langsung? Iya. Kocincing ini pemilik Kamarga atau pegawai ya sepengetahuan saksi? Langsung tanyakan bersangkutan, saya tidak tahu. Ya nggak, sepengetahuan saksi Saya tidak tahu. tidak tahu ya. Oke. Kemudian, nah, apakah saksi pernah bertemu dengan Hamid sekitar pertengahan tahun 2018 di rumah makan Pengkolan Cimahi? Pernah. Apa yang dibicarakan saat itu? Kocincing Menyerahkan uang di situ. Iya. Oke. Pertengahan 2018 ya. Nah setelah itu kapan IP-nya keluar? Kurnia seminggu setelah itu Pak Menteri. seminggu setelah itu. Iya. Bulan berapa itu? Jangan tanya ke saya lupa. Tapi saksi tahu keluar. Tahu. Bagaimana saksi tahu? IP-nya Hah? IP-nya diserahkan ke saya. Dari dinas perizinan diserahkan ke saksi. Saksi, iya saksi minta ke dinas perizinan itu gimana? Enggak, ada yang kirim WA. Oh, siapa yang kirim ya? Saya kurang tahu namanya. Kopi IP tadi. Iya. Oke. Terus setelah itu saksi enggak uang tadi 100 juta tadi diserahkan ke siapa? Berapa? Ah, kapan nih? Saya lupa kalau tanya kapan. Di mana? Tapi saya pernah memberikan uang 100 juta di Lemhanas. Lemhanas. Ya, terdakwa sedang mengikuti Lemhanas. Sedang mengikuti Lemhanas. Saksi datang gitu. Ya, di Jakarta. Di Jakarta. Di Mes. Hah? Di Mes. Mes. Ya, Tahun 2018 tadi nih ya? saya lupa tahunnya. Sekitar tahun 2018. Iya, tadi kan keterangan Kocincing sebelumnya pertengahan 2018 bertemu di rumah makan Pengkolan itu kan nyari menyerahkan uang. Ya. Berarti kan setelah itu IP-nya terbit. Sorry, yang itu saya serahkan ke Ibu Yanti, sorry. Lupa. Oke. Ke Yanti. Ya, Di mana? di kantornya juga ada. Sama. Sama. Di Trisakti ya. Se 2018 tadi itu ya? Iya. Setelah itu ya. Oke.
Nah, setelah menyerahkan tidak ada konfirmasi ke terdakwa? Tidak pernah. Oke. Oke. Nah, kemudian mana tadi kontrak? Kami hanya ada konfirmasi sedikit aja nih saksi terkait ada kontrak yang dibuat ya antara RS Kasih Bunda Mitra Medika Sejati dengan PT Beton Elemenindo Perkasa misalnya, Subkon ini ya. Ini saksi bertanda tangan di sini? Saya lupa. Tidak ya? Oke. Kemudian ada kontrak RSK Sibunda dengan PT Dania Pratama. Nah, ini ada tanda tangan saksi Nathan Madu 7 dan Ahmad Saiku. Ada adendum 1 Maret 2019. Ya. Betul? Betul. Ini bagaimana ya waktu itu di 1 Maret 2019 ini Pak Saiku datang tidak ke rumah sakit pengetahuan saksi? Bertanda tangan, ikut tidak di situ? Saya lupa. Atau pada saat bertanda tangan ini sudah semua tanda tangan? Rasanya di 2019 masa itu sudah tidak pernah datang ya. Setahu saya. 1 Maret 2019. Iya, di tahun 2019 Iya. semenjak Pak Saiku diputus kontrak, Pak Saiku sudah tidak bisa saya hubungi. Oh. Tapi ada tanda tangan dan stempel ini mau kami konfirmasi ke saksi. Saya tidak tahu. Tidak tahu itu ya. Iya. Kemudian ya itu aja yang ada saksi tanda tangan. Kebiasaannya seperti apa tadi? Bersamaan ya di rumah sakit? Tidak pernah bersamaan. Sirkuler masing-masing? Iya. Duluan dokter Ningsi atau duluan pihak kontraktor Saya biasanya? tidak tahu. Lupa. Waktu saksi bertanda tangan? Lupa. Lupa. Ya. Ya, saya kira itu yang terakhir Hamid tadi ya, soal 12 lebih besar. Mungkin nanti terdakwa mau tanya. Boleh. Terima kasih yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia. Saksi Marsal Pratama ya. Saksi Direktur PT Bangun Cipta Perkasa. Ya, betul. Masih sampai sekarang? Masih, Pak. Masih ya. Kami langsung saja Pak, hubungan PT atau perusahaan saksi dengan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Apakah berdasarkan kontrak tanggal 11 Februari 2019? Saya tanggalnya harus lihat lagi, Pak, apakah data. Ya, kita lihat. Ayo kita lihat ke depan. Ya. Belum ada, Pak. Ada, ya. Saya lupa lagi ya. Cuman pada saat itu memang ini belum ada. Kalau masalah ini sih sudah ada. Lalu saya tanda tangan. Iya. Iya. 11 Februari 2019. Iya. Nilai kontrak 9 miliar 440 juta. Iya. Betul. Iya. Apakah maksud kontrak ini perusahaan saksi sebagai subkontraktor dari pekerjaan keseluruhan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda? Iya, Pak. Subkontraktor ini maksudnya ya, berarti ya. Oke. Untuk pekerjaan struktur baja gedung.
Ya. Ya, oke. Kemudian saksi menerangkan dalam BAP saksi ini nomor 6, sebelum saksi bertanda tangan di kontrak, berarti sebelum 11 Februari 2019, ya. Dokter utama memberitahukan saksi harus memberikan sejumlah fee kepada terdakwa Ya. terkait pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda. Ya, Pak. Apakah yang dimaksud fee itu terkait revisi IMB? Ya, betul. Nah, 2019 kan baru membangun ya kalau nggak salah. Memang pada saat itu yang dibahas itu adalah untuk IMB, Pak. Bukan. Apakah saat itu yang dimaksud yang disampaikan dokter utama kepada saksi fee terkait revisi IMB? Tidak, itu hanya IMB saja. Cuma maksudnya pada saat itu juga sudah ada mulai pembicaraan tentang revisi itu sudah sempat ada muncul, gitu, Pak. 11 Februari 2019 ini kan baru itu ya saksi memulai ya? Ya. Apa sebelumnya ada pekerjaan lain dengan rumah sakit? Saya tahap pertamanya tahun 2005, Pak. Ya, yang di tahap kedua ini? Tahap ketiga, Pak. Tahap ketiga ini hanya 11 Februari ini. Ya. Oke. Ya. Apakah saat itu dokter utama ada menyampaikan tentang fee koordinasi? Ada, Pak. Ada. Ada. Menyampaikan kepada saksi Ya. bahwa sebagai subkontraktor akan memberikan fee koordinasi pihak rumah sakit. Ya. Kepada siapa fee koordinasi itu akan diberikan? Kepada terdakwa. Maksudnya Pak Dokter utama itu bicara sama saya Iya. bahwa ada permintaan fee koordinasi sebesar 10% yang harus diberikan oleh dokter utama kepada Bapak Ajay. Itu Ya. fee koordinasi. Ya. Tadi saksi bilang terkait IMB. Memang terkait untuk apa saya tanya sama dia? Untuk IMB. Revisi IMB atau IMB? IMB, Pak. IMB. Oke, Ya. terus Saya tidak heran karena pada tahun 2017 akhir atau 2018 awal terdakwa juga meminta hal yang sama kepada PT Lewitek. oh nanti yang lain cerita Lewitek tadi. Ya. Nah, ini cerita rumah sakit dulu. Kan yang naik dulu itu Lewitek dulu, Pak. Baru rumah sakit. Baru rumah sakit. Jadi Iya. makanya saya nggak heran kalau ada permintaan dari terdakwa kepada Pak Dokter utama untuk koordinasi. Saya nggak heran karena di Lewitek juga beliau minta hal yang sama. Oke. Gitu, senilai 1,2 miliar. Itu cerita dokter utama kepada saksi. Ya kan? Ya, Oke. betul, Pak. Apa tanggapan saksi waktu itu? Apakah saksi pernah menanyakannya kepada terdakwa langsung? Saya nggak pernah menanyakan kepada terdakwa karena saya udah nggak ada hubungan sama terdakwa, Pak. Enggak, terkait adanya fee koordinasi tadi IMB tadi? Saya nggak tanya, Pak. Tidak pernah. Ya. Oke. Kemudian nah, di BAP nomor 7 ini ya. Nilai kontrak tadi saksi bilang di sini sekitar 5 miliar. Tadi kita lihat tadi 9 miliar. Mana yang benar ya? Jadi itu 9 miliar itu adalah bahan plus upah Bahan yang plus dibuat upah. oleh pihak rumah sakit untuk formalitas awal-awal dulu, Pak. Oke. Sebelum kontrak itu dibuat secara benarnya. Gitu. Ya. Kemudian dari pekerjaan yang dimulai berarti sekitar 11 Februari 2019 tadi ya. Kapan selesainya seluruh pekerjaan saksi tadi? 11 Februari kita mulai ada SPK. Saya baru beres pekerjaan itu adalah bulan Februari atau Maret di 2020. Ya. 15 April 2020 ada berita acara pembayaran dari Nathan Bandu 7 tentang struktur baja apa seperti ini? Ini maksud? Berarti 15 April 2020 pekerjaan sudah selesai 92% fisik. Saya nggak hafal persentasenya, Pak. Ya maksudnya ada nih berita acara pembayaran seperti ini kan dari Ya. Nathan Bandu 7. Ya. Ya. Apakah setelah 15 April itu saksi mengetahui akan adanya fee koordinasi dari pekerjaan ini di 15 Mei? Oh, saya nggak tahu, Pak. Tapi pekerjaan ini selesai 15 April 2020 ya. Ya. Oke. Kita menyambung tadi bahwa fee koordinasi itu bisa diterima setelah BAST tadi ya, berita acara serah terima itu ya maksudnya ya. Saksi ada buat BAST kan?
kepada pihak rumah sakit? Saya ada Pak, ada buatnya. Ya, selesai pekerjaan maksudnya Ya, di April 2020 tadi. ya. Oke. Nah, kemudian kami mau memperjelas saja yang tadi dokumen sudah kita tunjukkan ke Pak Joni. Pak Joni mengkonfirmasi benar ada 4 tagihan atau apa tadi istilahnya, permintaan dana dari saksi kepada Pak Joni. Ya. Ya. Saksi tahu mekanismenya ini? Kenapa tidak minta ke rumah sakit? Tahu Pak. Ya, kenapa tidak minta ke rumah sakit? Sebagai subkontraktor, saksi tidak minta langsung ke rumah sakit pembayaran ini. Karena stop yang ini kan yang saya bahas dengan Pak Joni ini adalah meneruskan pekerjaan PT DPI, yaitu Ahmad Saiku. Poin struktur budget tadi meneruskan pekerjaan. Maaf, kalau yang struktur baja itu murni saya langsung ke Pak Dokter, ke rumah sakit. Oh, ini yang pondasi. Yang fondasi, kalau yang fondasi itu karena saya meneruskan pekerjaan Ahmad Saiku, Ya, jadi saya berkoordinasi dengan Pak Joni di sana. ya. Ini ada tagih apa ya? Istilah saksi apa nih? Tagihan ya? Bagian. Kepada PT Ledino Mandiri. Ya, betul ya? Ya, seperti ini ya. Ada 4 ini. Betul Pak. Ya. Kemudian saksi tahu kalau ini di ACC terlebih dahulu oleh Pak terdakwa? Betul Pak. Betul ya, tahu ya. Kemudian saksi pernah dikasihkan cek atau transfer pembayarannya? Saya selalu menerima pembayaran ditransfer oleh Pak Joni. Ya, transfer ya. Ya. Oke. Ada 4 kali nih. Setidaknya sampai November tadi ya, November 2019 ya. Setelah itu tidak mengajukan lagi tagihan? Setelah pekerjaan beres sih harusnya udah ada tagihan lagi. Oh, berarti pekerjaan itu beres ya? Di November 27 November 2019. Ya, ya. Ya, ini ya. Ya. Selesai pekerjaannya. Karena setelah itu saya mulai pekerjaan konstruksi baja erection. Ah, ini hanya pondasi tadi. Itu hanya fondasi. Meneruskan pekerjaan PT Dania. Betul. Oke. Sudah ya, berarti sudah terkonfirmasi ya semua. Kemudian BAP nomor 11 ini ya. Nah, saksi ini masuk Lewi Teks, tadi itu rumah sakit sudah itu ya. Oh, sebelum masuk ke Lewi Teks, kami hanya mengkonfirmasi terkait skema fee koordinasi yang dibayarkan pada bulan Mei 2020. Apakah itu pekerjaan struktur baja yang saksi kerjakan bernilai 8 miliar 850 juta sekian struktur baja tadi? Saya mesti periksa datanya Pak. Ya, maksudnya dari 9 miliar kemudian turun ya menjadi 8 miliar 855 juta. Nanti saya mesti periksa Pak. Oke. Kemudian apakah itu termasuk pekerjaan wire mesh topping? Ya, itu mungkin ada termasuk di wire topping. Jadi yang saya pekerjaannya mungkin 6 miliar untuk baja. Ya. Lalu wire mesh topping itu mungkin kurang lebih antara 1 atau 1 M lah. Jadi mungkin di angka 8 miliaran. Ya. Yang telah dikerjakan oleh saya ya Pak. Betul. Ya. Nah, kemudian ada kontrak 10 Agustus ya yang dibuat juga tadi, yang menurut keterangan Pak Joni tadi dibuat tanggal maju ini. Kami bacakan ya, pasal 4 ayat 2. Pekerjaan subkontraktor antara PT Mitra Medika Sejati dengan Marsal Pratama tentang pekerjaan tangga putar, lantai penghubung, shear konektor dan split lantai 2-5 tanggal 31 Maret 2020. Apakah benar ini pekerjaan yang saksi kerjakan? Saya laksanakan Pak. Oke. Berarti benar ya, di koordinasi ini benar, di kontrak ini jelas ya.
Nilai-nilainya 794 juta, betul? Angkanya saya nggak Oh, angka nggak hafal ya. Ada 794 juta, 1 miliar 900 dan 179 juta. Ya. 31 Maret 2020 ini selesai atau mulai pekerjaan? untuk yang mana Pak? Itu Yang tadi, yang saya bacakan tadi. Tangga putar lantai penghubung share konektor tertanggal 31 Maret 2020. itu selesai Pak. Ah, sudah selesai. Sudah serah terima. Ya sudah serah terima sih, sudah beres itu. Sudah beres. Ya, karena saya itu per Maret atau April 2020 itu saya udah istilahnya udah finish, nggak ada pekerjaan apa-apa lagi di sana Pak, Oke. di rumah sakit. Terhadap pekerjaan yang selesai dilaksanakan saksi ini, kepada siapa saksi melapor? Pada main kontraktor atau manajemen konstruksi? Saya kepada manajemen konstruksi, yaitu sini Pak Nata. Nah, serah terimanya kepada manajemen Betul. konstruksi. Ya. Oke. Nah, kemudian dikeluarkan berita acara serah terima seperti yang saya perlihatkan tadi. Betul. Ya. 31 Maret 2020 sudah selesai. Oke. Ya. Jadi betul ya, itu pekerjaan-pekerjaan saksi yang di Rumah Sakit Kasih Bunda ya. Oke. Nah, kemudian BAP saksi nomor 11 ini tadi. Nah, saksi sejak kapan menjadi kontraktor di Lewitek? Saya menjadi kontraktor di Lewitek itu adalah 2013 yang pertama, lalu panggilan kedua itu di 2017. Nah, yang ini yang 2017. Ya. Oke. Tadi saksi melaksanakan pembangunan walaupun belum ada IMB, begitu tadi ya? Ya. Oke. Sepengetahuan saksi kapan IMB ini mulai diajukan? IMB mulai diajukan itu adalah di bulan Oktober 2017 setelah terdakwa resmi menjadi wali kota. Oke, Pak Karman selaku orang Lewitek, kapan IMB diajukan? Mei 2017. Ya. Mei 2017, Pak. Pak Karman yang mengajukan sebagai legal ke mana, dinas perizinan? Mei 2017, Pak Marsal. Pak Ajay belum jadi wali kota. Ya. Oke. Mungkin awalnya sudah diajukan di bulan Mei, tapi kan saya nggak tahu Pak. Sekali lagi saya itu di sini bukan pengurus IMB. Iya, betul. Saya hanya membantu pihak pabrik, yaitu di sini Lewitek. Ya. Kami hanya menggali fakta, Pak. Silakan Pak. IMB Mei 2017, Pak Karman ya. Oke. Nah, kemudian tadi ada denda ya, berapa tadi Pak dendanya? Saya sih tahu. Karena belum ada IMB melakukan pembangunan tadi, ada denda. Nah saya nggak tahu itu Pak. Kalau denda nggak tahu ya. Cuma saya terima bukti resi aja di sini yang belum diambil juga oleh. Nah ini Pak, dalam resi ini memang saya nggak tahu nggak ada denda atau enggak. Rasanya sih nggak ada Pak. Cuma di sini disebutkan jumlah total biaya retribusi adalah 320 juta 435.275. Oke, itu biaya resi Ya, resmi itu, Pak. resmi Pak. Ya. Kalau denda? Saksi tahu atau tidak tahu gitu aja Pak. Saya nggak tahu Pak. Ya, Ya. Pak Karman ada denda waktu itu? Ada Pak. Ya, berapa? 30 juta. Oke. Di bulan apa itu Pak? Akhir tahun Pak, akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019 ya. Oke. Akhir 2019 tadi sudah ada penyerahan uang. Oh yang resi. Resi ya, oke oke. Catat foto-foto. Ya, jadi resi ini saya terima waktu itu saya lupa dari siapa saya terima, tapi ini minta agar disampaikan kepada pihak pabrik untuk dilakukan pembayaran senilai 320 juta sekian. Jadi resi inilah yang membuat pihak pabrik keberatan mengingat biaya yang sudah besar yang diberikan sejak awal. Atas dasar resi inilah terjadi diskon senilai 100 juta. Dasarnya
Ini apa ini? Saya nggak ada tambah lagi. Masa juga mana? Kan ada terdapat video bangunan, totalnya kurang lebih 10.138. Ada stopnya. Saya yang ini Pak. Ya. Ya resi itu resmi tadi Pak ya, 320 jutaan gitu ya. Benar Pak. Oke. Nah, yang kami tanyakan ini terkait dengan saksi BAP nomor 12 nih. Kemudian diminta bantuan untuk mengurus IMB gitu kan? Ya. Nah, siapa yang minta? Pak Karman ya? Yang minta. Oke, Pak Karman ya. Di bulan berapa tadi itu Pak? Bulannya itu kurang lebih di bulan Oktober Pak. Di- Udah lama setelah terdakwa naik di wali kota. Ah, baru minta tolong ini di bulan Oktober ini Pak ya? Ya. Oke. 2017 Ya. ya. Kemudian masih di BAP saksi ini, saksi diminta Joni untuk mengurus site plan dan gambar struktur. Maksudnya seperti apa nih Pak? Bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? Ya di BAP saksi ini ya, Ya. saksi diminta Joni untuk mengurus site plan dan gambar struktur. BAP nomor 12 ini tadi Pak. Saya diminta saudara Dominikus Joni untuk membantu terkait site plan dan pengesahan site plan serta pengesahan gambar struktur dan gambar arsitektur. Ini Bapak yang minta ke Joni apa Joni minta ke Bapak ini maksudnya ini? Jadi pada saat itu memang ada data-data yang harus dilengkapi Pak, yaitu gambar-gambar struktur, arsitek, segala macam. Itu kepentingannya untuk pihak dari dinas PU Pak. Dinas PU. Ya. Terus saksi minta tolong ke Pak Joni. Pada saat itu memang dinas PU yang minta sama saya Pak. Dinas PU yang minta. Ya, Oh, bukan Joni ini berarti. ya bukan Pak. Dinas PU ya. Ya karena ada hubungannya sama Doni di sana. Ah iya, makanya saya tanyakan. Muncul di sini kan begitu. Ya. Apa hubungannya dengan set plan dan sebagainya ini tadi gitu kan? Ya, betul Pak. Oke. Kemudian nah, saksi dapat cerita dari terdakwa WAP 13 ini. Dapat cerita dari saudara Ajay bahwa awalnya untuk pengurusan IMB Karman Kowar datang ke rumah Ajay tapi tidak bertemu dengan saudara Ajay. Ini kapan ini terdakwa bercerita ke saksi? Dia nggak pernah. Cerita itu pada saat di bulan Oktober awal. Oktober awal. Ya, Ini sudah jadi wali kota ini? sudah Pak. Wali kota ya. Di mana ini Pak ceritanya? Jadi Pak Karman itu datang ke rumah Pak Ajay yang di Srimahi Pak, Srimahi, Bandung. Bandung. Ya, untuk menemui beliau dan akhirnya tidak bisa ketemu. Oke. Nah dari sana Pak Karman sudah cerita sama saya, minta tolong untuk dipertemukan dengan terdakwa. Lalu saya temui terdakwa di Jalan Mutiara. Oke, enggak. Itu terdakwa cerita ke saksi. Terdakwa ceritanya ke saksi, Saya- cerita kepada saya. Iya, itu dari ceritanya. Ya, Oke. bahwa Cek. datang Pak Karman ke rumah terdakwa. Ya, Pak Karman pernah ke Srimahi ke rumah terdakwa? Tidak pernah ya. Oke. Nah, kemudian ya tadi baru kemudian Pak Karman minta dipertemukan dengan terdakwa itu tadi ya, lanjutannya ya. Sesuai BAP saksi ini. Nah,
Nah, baru kemudian pertemuan di mesin pen ini ya. Pertemuan di mesin pen. Ya. Selanjutnya saya bersama Karman Kowar bertemu dengan Ajay di lobi Hotel Mesin Pen pada Larang, Kota Pariangan nih, Kota Baru ya. Ya, Pak. Waktu itu bersamaan bareng dengan Pak Karman ke Mesin Pen? Bersamaan tapi beda mobil. Bersamaan tapi beda mobil. Ya. Nah, di lobi. Ini BAP saksi nih di lobi Hotel Mesin Pen. Di lobi Hotel Mansion Point itu ada tempat makan, ada kafe, Pak. Ya. Jadi kita ketemu di situ, Pak. Ada kafe di lobi. Ya, Ada kolam renang? ada, Pak. Di belakangnya kan kolam renang gitu. Di samping kafe itu ada kolam renang? Persis. Hah? Ada kolam renang, Pak. Di belakang apa di samping? Di samping, Pak. Di lobi. Jadi gini, Pak. Kan Mansion Point itu sekarang udah dibangun, ada yang baru tuh. Kita ketemu itu waktu itu masih Mansion Point yang lama, hotel yang lama. Tahun berapa nih? 2000? 2017. 2017 ini. Ya. Pak Karman, betul ini 2017? Saya lupa tahunnya Pak, tapi belum bertemu. Ya, tahunnya lupa. Saya lupa. Oke. Kemarin keterangan Pak Karman, kafe di samping kolam renang ya. Iya Pak. Ini ada perbedaan, Pak Tarsal kafe di lobi. Gitu ya. Mobil nggak ada kafe Pak. Saya kan tinggalnya di Kota Baru, jadi saya nggak tahu saya. Nah, gimana itu Pak Marsal? Ini masuk lobi, Pak. Turun ke bawah, masuk kafenya. Oh, setelah lobi berarti. Setelah lobi. Oke. Nanti kalau misalnya perlu kita bisa cek bareng-bareng ke sana, Pak. Ya, boleh. Ya. Kemudian, nah, bagaimana ceritanya Pak Ajay datang? Saksi telepon apa gimana ini? Atau janjian itu seperti apa? Sudah janjian, Pak. Rencana itu pertemuan kita pada saat itu adalah di rest area kilometer 97. Rest area Tapi 97. terakhir dibatalkan, jadi ketemuannya di Mansion Point. Oke. Ya. Nah, kemudian bertiga aja tadi. Bertiga, Pak. Gak ada yang lain ya? Oke. Pak Ajay sama siapa? Ada stafnya atau apanya seperti itu? Saya nggak lihat stafnya, tapi yang jelas kita hanya bertemu bertiga. Itu hari libur apa hari kerja itu Pak? Hari kerja, Pak. Hari kerja ya. Oke. Tadi berapa lama kira-kira pertemuannya? Antara 15 menit sampai setengah jam. 15 menit sampai setengah jam. 5 menit. Pak Karman kemarin 5 menit katanya. Kurang lebih Pak, saya punya lihat waktu ya Pak. Kurang lebih 5 menit sih menurut saya. 5 menit aja Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini saksi dalam pertemuan tersebut belum putus terkait besaran fee. Apakah ada pembicaraan negosiasi fee antara Pak Karman, saksi dan terdakwa? Jadi BAP ini dalam pertemuan tersebut belum putus terkait besaran fee yang harus diberikan oleh PT Lewijaya Utama Tekstil kepada saudara Ajay. Maksudnya gimana ini BAP ini? Jadi pada saat pertemuan pertama di Mansion Point itu adalah hanya perkenalan dari pihak Pak Karman dengan pihak Pak Ajay. Perkenalan. Ya, Jadi tidak ada bicara fee ini ya? tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian saksi mengenalkan, nah ini masuk ke Saung Kabayan ini. Saksi mengenalkan Karman Kowar dengan Dominikus Joni. Ini di Saung Kabayan tadi ya? Ya, Oke. Nah, waktu tadi soal kalkulator nih 1,2 itu ya tadi ya, 1,2 lah gitu ya. ya. Apakah terdakwa menyebutkan yang jelas itu 1,2 miliar? Tidak, Pak. Tidak. Atau disebutkan yang jelas itu fee pengurusan IMB? Jadi hanya terdakwa tidak bilang, tapi terdakwa hanya memetik di kalkulator itu sejumlah angka. Ya, 1,2 tadi, 1,2. Oke. Ya.
Kemudian pergi terdakwa. Pergi Pak. Ya tadi Pak Karman tidak lihat ya? Kalkulator itu tidak lihat sama sekali. Katanya dia yang Karman. Kemudian bagaimana ada kesepakatan uang tersebut dari saksi ditransfer ke rekening Joni? Ya memang pada saat itu sebelum pertemuan di Saung Kabayan itu saya sudah mengkonfirmasi kepada terdakwa Oke. untuk jati diri namanya Dominikus Joni Hendarto. Lalu pihak terdakwa juga bilang sama saya bahwa silakan semuanya diurus saja sama Joni. Nah setelah itu ya begitu saya terima uang dari PT Wijaya, lalu saya teruskan kepada Bapak Joni Pak. Oke, hanya sebatas itu ya. Ya. Oke. Kemudian terkait pemberian atau penyerahan uang-uang tersebut kepada Joni, ya. Bantuan apa yang saksi atau Lewitex harapkan terhadap terdakwa terkait IMB tadi? Jadi jelas begini, Lewitex itu menyampaikan kepada saya juga bahwa yang ingin diharapkan dari terdakwa itu adalah IMB segera terbit. Segera terbit. Ya, Oke. maka kepentingan untuk Lewitex itu adalah IMB segera terbit Pak. Ya. Ke sana Pak. Sepengetahuan saksi dalam proses yang berjalan itu ada masalah dalam pengurusan IMB Lewitex tadi. Ya itu buktinya bulan 5 Pak Karman sudah kasih pengajuan tapi nggak ada feedback yang bagus gitu Pak. Oke. Sejak tadi saksi bilang Oktober 2017 mulai dimintai bantuan IMB. Kapan IMB-nya kemudian terbit sejak itu? Setahu saya itu di 2020 Pak. 2 tahun. IMB-nya baru terbit. Oke. Pak Karman, keterangan saya Desember 2019. Desember 2019. 2 tahun lebih, Pak. Ya. Terus apa? Kenapa tidak lebih cepat setelah ada atensi terdakwa waktu itu? Bapak bisa tanyakan sama orang nomor 1. Oke, enggak. Kalau gitu pernah saksi mengcross-check atau mempertanyakan? Tadi sudah ada penyerahan uang kan gitu di 22 Februari 2018 dan seterusnya. Ya. Kenapa baru keluar setahun hampir 2 tahun kemudian di Desember 2019 gitu? Saya juga bingung Pak. Bingung. Ya. Oke. Enggak, maksudnya secara administrasi persyaratan ada yang tidak selesai itu seperti apa, Pak? Ya memang secara persyaratan kita sudah penuhi semua, tapi traffic dalam Pemkot sendiri juga padat Pak, jadi banyak yang ditangani juga oleh mereka. Banyak yang ditangani. Ya, jadi mungkin itulah salah satu sebab kenapa istilahnya kita udah pakai jalan tol tapi tetap masih lama. Komplain juga. Ya. Saksi komplain ke Pak Joni? Ya saya nggak komplain sih Pak. Nggak komplain. Cuma saya menyampaikan keluh kesah dari pabrik bahwa ini kenapa kita udah pakai jalan cepat, udah bayar mahal, tapi hasil lama. Oke. Gitu. Apa tanggapan Pak Joni? Ya ditunggu aja, masih proses. Yang penting pekerjaan di lapangan tidak ada masalah. Oh, oke. Nah, kemudian tadi sudah jelas ya dengan dokumen-dokumen yang saling kita perlihatkan tadi ya, Pak. Sumber uang yang saksi transfer ke Pak Joni tadi itu dari Lewitex tadi ya, Ya, Pak. 650 dan 550. Ya. 1,1 Ya. persis sama dengan yang saksi transfer kepada Pak Joni, Ya. 500, 200 dan 400. Ya. Nah tadi saksi transfer ke Pak Karman dari mana itu sumbernya? Sumbernya dari uang Lewitex juga sama Pak. Loh, tadi kita perlihatkan kan 650 dan 550 kan 1,1 persis. Ya. Semuanya yang saksi transfer ke Pak Joni 500, 200, 400 persis 1,1, ya kan? Nah tadi ada transfer ke Pak Karman 50 dan 50. Itu yang dari yang mana, Pak? Jadi gini Pak Peha, Lewitex itu membayar kepada saya itu adalah 1,2 miliar. 1,2. Ya. Dari 1,2 miliar itu
1,1 adalah jatah untuk terdakwa, lalu 100 juta adalah jatah untuk Pak Kamal. Oke. Nah, tadi saksi terima 650 di 21 Februari, kemudian transfer 500 juta di 22 Februari, gitu ya. Kondisi yang berbeda. Perorangan cepat aja ini ada buktinya 550 transfer kedua. Jadi 650 sama 550. Iya 1,1. 1,2 ya. Oh 1,2 ya. Jadi jangan kita tukar, sudah biasa kita tunjukkan sama-sama. Ya ya 1,2. Oke. Berarti termasuk yang 100 tadi ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian tadi di 7 Agustus transfer 200 juta. Berarti saksi pakai uang saksi dulu nih waktu itu ya 50-nya. Iya Pak. Kurang kan? Iya. Nah, baru kemudian ada uang masuk lagi 19 Februari 2020. Iya. Baru saksi selesaikan transfer lagi 400. Iya. Ya. Oke. Nah, kemudian kami langsung mengkonfirmasi dakwaan nih terakhir, memastikan saja dakwaan di halaman 28-29 ini ya. Huruf B, penerimaan terkait fee izin IMB 22 Februari 2018 Marshal Pratama memberikan uang kepada Dominikus Joni 500 juta diserahkan kepada terdakwa. Ini sesuai keterangan Pak Joni tadi? Apakah saksi ke kantor Pak Joni menyerahkannya? Tadi keterangan Pak Joni tadi seperti itu. Enggak Pak. Transfer ya? Yang sebenarnya itu adalah yang bukti transfer. Ya transfer. Bagaimana Pak Joni? Tadi keterangan saksi itu Pak Marshal ke kantor Pak Joni. Bagaimana? Iya, saya lupa. Lupa. Pak Marshal itu transfer. Tapi setelah transfer Pak Marshal ke kantor saya. Begitu Pak Marshal? Pada saat itu ya saya juga udah gak ingat Pak. Cuma yang jelas saya transfer ke Pak Joni. Ya. Kemudian 7 Agustus 2018 Marshal Pratama memberikan kepada Joni. Nah tadi sama nih, cash di kantor Pak Joni. Pak Joni gimana? Ya, seingat saya adalah dikasih cash. Seingat saya waktu saya di BAP. Oke, jadi transfer yang benar ya Pak Marshal ya? Yang benar itu adalah transfer. Transfer. Masih di bulan Agustus 2018 Marshal kembali mentransfer 400 juta ke rekening BCA Joni. Yang benar 5 Maret 2020. Sesuai yang kita lihat tadi Pak? Ya, itu sesuai Pak. 400 juta 5 Maret 2020. Cukup jauh itu Pak, 2 tahun kemudian. Pak Joni bagaimana? Ya, itu sesuai transfer. Gimana? Sesuai dengan bukti transfer Pak Marshal. 5 Maret 2020 Ya, 400 juta. betul. Oke. Itu yang kami konfirmasi. Berarti sesuai bukti transfer tadi Pak ya, tidak pernah cash itu berarti ya Pak Marshal ya, hanya mempertegas kami. Tidak pernah cash ya. Kemudian terakhir ini tadi terlupa aja sedikit Pak Joni ya, hanya mengkonfirmasi dakwaan ini. Dakwaan halaman 7 terkait dengan transfer 236 juta. Disebutkan dalam dakwaan ini tanggal 6 Mei Cynthia Gunawan mentransfer 236 juta. Ini 15 Mei ya? 15 Mei. Karena kemudian dikaitkan setelah terdakwa menerima uang, pihak DPMP TSP menyetujui pengesahan gambar konstruksi tanggal 14 Mei 2020. Ada kaitannya ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu, tapi yang pasti 16 Mei baru transfer uang ya? Ya, sesuai dengan bukti. Ya bukan 6 Mei seperti dakwaan ini. Oke. Cukup yang mulia. Pak. Satu saja yang mungkin ke Pak Marshal ya. Satu saja. Pak Marshal tadi kan Setelah dikasih uang, audit. PGMB ini kan ada penyediaan